Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Komang Putri Ayu Witanti Rizky, nomor NIM P071200180066. Saya dari tingkat 22, Prodi D3 jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan KMS dan KPSP. Nah, kalau begitu, yuk langsung aja kita simak videonya. Nah, kita semua tahu, sejak anak dilahirkan hingga ia menginjak usia 5 tahun, anak akan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Maka dari itu, tumbuh kembang anak ini harus diawasi dengan alat ukur yang akurat dan mudah dipahami oleh orang tua tentunya. Salah satunya yaitu adalah dengan menggunakan KMS. KMS adalah kartu menuju sehat, di mana kartu ini memuat informasi tentang kurva pertumbuhan anak berdasarkan berat badan menurut usianya dan dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Selain digunakan untuk memantau perkembangan anak, KMS juga dapat dijadikan pedoman untuk tenaga kesehatan dalam memberi penyuluhan gizi dan kesehatan bayi. KMS ini biasanya dipantau oleh petugas kesehatan setiap ibunya atau ketika bayi diperiksakan ke pusat pelayanan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengisian KMS dan cara membaca KMS berdasarkan kasus di bawah ini. Yuk kita cermati bersama. Nah, ini adalah bentuk tampilan kartu KMS yang terbaru, yang telah tergabung dengan buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi, biasanya buku ini diberikan oleh bidan saat ibu sedang hamil. Dan buku ini tidak untuk diperjualbelikan ya, melainkan difasilitasi oleh pemerintah untuk ibu hamil. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bisa dilihat di sini banyak tips-tips perawatan dasar anak, seperti perawatan anak sakit, diare, ada tentang pemberian makanan tambahan. Jadi, buku ini sangat lengkap dan wajib untuk dimiliki oleh setiap ibu mulai dari masa kehamilannya, karena ada banyak sekali edukasi kehamilan dan perawatan anak di dalamnya. Selanjutnya, KMS itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini dia yang berwarna pink untuk anak perempuan, dan ini yang berwarna biru adalah untuk anak laki-laki. Ya, itu dia. Tentu saja dalam KMS ini sudah terdapat format pengisiannya ya. Seperti ini, ada umur atau bulan, kemudian di bawahnya ada bulan penimbangan, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita balik sekarang cara pengisiannya. Kita mulai dari pengisian KMS. Pertama-tama kita harus menulis pada kolom pertama ini. Di sini, di 0 ini adalah kolom untuk tanggal kelahirannya. Misalnya, seperti kasus di atas, dia lahir pada tanggal 1 Januari 2019. Kita tulis di sini di kolom 0 ini 1 Januari 2019. Ya. Nah, saat lahir berat badannya berapa? Untuk berat badannya seperti pada kasus adalah 3 kg. Bisa kita tulis di sini pada kolom BB dalam KG 3 kg. Iya. Jangan lupa mengisi titik berat badan pada grafik. Di sini pada angka 3 ini kita beri tanda titik, kemudian kita lingkari. Selanjutnya, dia datang lagi untuk melakukan imunisasi pada tanggal 2 Februari 2019. Kita bisa tulis di sini di kolom berikutnya. Ingat, kolom selanjutnya ini adalah lanjutan dari bulan kedatangan pertamanya atau saat kelahirannya. Jadi, kita tulis tanggal 2 Februari 2019. Jangan lupa mengisi berat badannya pada imunisasi kedua yaitu 3,9 kg. Berarti dia naik 9 ons. Dan kita isi titik lagi. Kita perhitungkan titiknya 3,9 kira-kira di sini. Kita beri tanda, lalu kita lingkari, kemudian kita tarik garis. Berarti dia mengalami kenaikan berat badan dari bulan pertama ke bulan kedua. Seandainya jika dia tidak datang pada bulan ketiga dan keempat, namun dia datang pada bulan kelima, pada kolom ketiga dan keempat ini kita kosongkan saja. Kita langkahi, kita tulis sesuai dengan bulan kedatangannya. Jadi kita tulis di bulan kelima. Di sini. Lalu kita tulis lagi berat badannya, misalnya 6 kg. Lalu kita beri tanda titik pada grafik. Maka jangan menarik garis seperti ini, itu salah karena dia sempat tidak datang pada bulan sebelumnya. Jadi kita hanya bisa menarik garis pada bulan pertama hingga bulan kedua saja. Untuk bulan kelima kita isi titik saja seperti ini.
Nah, itu dia tadi sekilas tentang cara pengisian KMS. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca KMS. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada pita atau garis membentang berwarna merah. Jika berat badan anak di bawah atau tepat di garis merah ini, itu menandakan bahwa anak mengalami kurang gizi sedang hingga berat. Selanjutnya di sini ada pita berwarna kuning. Di atas garis merah ini menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami kurang gizi ringan dan tidak perlu panik. Kita hanya perlu mengevaluasi pemberian makan pada anak saja. Selanjutnya di sini ada 4 pita berwarna hijau muda dan hijau tua ini menunjukkan bahwa anak memiliki berat badan cukup atau status gizi baik atau normal. Dan di pita warna kuning paling atas ini menunjukkan anak memiliki berat badan yang lebih atau di atas normal. Jadi, jika berat badan anak mencapai batas garis kuning atas maupun batas garis kuning bawah, apalagi hingga mencapai garis merah, itu berarti anak harus segera dikonsultasikan ke dokter, bidan, atau unit layanan kesehatan terdekat untuk ditangani lebih lanjut atau diberi makanan tambahan. Nah, di sini ada 800, 900, angka-angka ini adalah KBM dalam gram atau kenaikan berat badan minimal, di mana di sini adalah standar kenaikan berat badan setiap anak yang dapat diukur apakah berat badan anak itu naik, tidak naik, atau bagaimana, seperti itu. Contohnya seperti gambar yang saya terakan pada video ini. Misalnya saat dia berusia 11-12 bulan, mungkin kenaikan berat badannya akan mencapai 200 gram seperti ini. Nah, di sini ada kolom N atau T, itu maksudnya berat badan anak naik atau T turun, kita tinggal isi. Dan di bawahnya ada ASI eksklusif. Itu jika anak mendapat atau diberikan ASI eksklusif, kita menjawab iya atau tidak, seperti itu. Itu dia sekilas tentang KMS. Maka kesimpulannya, dari KMS lah orang tua dapat mengetahui status gizi dari anak maupun balitanya. Nah, dalam KMS juga menyuguhkan informasi kelengkapan imunisasi anak dan memantau pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Selain itu, dalam KMS terdapat tips dasar perawatan anak seperti pemberian makan anak dan perawatan anak bila mengalami diare. Selanjutnya, orang tua dianjurkan untuk memperbarui data pada KMS tersebut setiap bulan dengan membawa anak maupun balita ke posyandu untuk ditimbang. Dengan memantau pertumbuhan anak melalui kartu ini, dokter maupun tenaga kesehatan dapat menentukan apakah seorang anak tumbuh normal atau kan mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga dapat didiagnosis dan ditangani lebih dini. Apa itu KPSP? Nah, setelah kita mempelajari tentang KMS tadi, sekarang kita akan belajar mengenai KPSP atau Questionnaire Prescreening Perkembangan. Dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan RPDQ atau Revised Prescreening Developmental, di mana prescreening ini adalah prescreening yang dijawab oleh orang tua yang terdiri dari 105 pertanyaan dari Denver Developmental Screening Test atau DDST. Meskipun hanya subset pertanyaan yang diajukan untuk setiap kelompok usia, formulir KPSP ini adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal ataukah ada penyimpangan. Kemudian ada 3 manfaat dari KPSP atau RPDQ. Yang pertama adalah penambahan dan pengaturan bagian-bagian agar menjadi lebih tepat usia. Yang kedua adalah menyederhanakan penilaian orang tua. Dan yang ketiga adalah mempermudah perbandingan dengan norma-norma DDST untuk profesional. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah pemeriksaan KPSP. Pemeriksaan KPSP adalah penilaian perkembangan anak dalam 4 sektor. Yang pertama yaitu motorik kasar, yang kedua motorik halus, yang ketiga bicara atau bahasa, dan yang keempat adalah sosialisasi atau kemandirian. Langsung saja, pertama-tama kita selaku kader kita harus melakukan adalah salam terapeutik atau mengucapkan salam kepada keluarga seperti selamat pagi Bapak. Lalu kita menjelaskan tujuan memeriksa tumbuh kembang anak. Selanjutnya, kita meminta kesediaan atau informed consent kepada orang tua, persetujuan dari mereka saat kita akan mengukur anaknya. Selanjutnya, mulai pengkajian mengenai identitas orang tua maupun anak, seperti contohnya adalah nama ibu, nama anak, usia anak, kerjaan ibu, pendidikan ibu, agama, dan lain sebagainya.
Lalu kemudian kita memasuki tahap kerja. Dalam tahap kerja ini kita menggunakan KPSP, kita harus tahu dulu umur anak seperti ini. Menggunakan KPSP berdasarkan link KPSP usia seperti yang ada pada video. Bila anak berusia di antaranya, maka KPSP yang digunakan adalah yang lebih kecil dari usia anak. Contohnya bisa dibaca ya. Bagaimana menentukan umur anak dengan menjadikannya dalam bulan? Bila umur anak lebih dari 16 hari, dibulatkan menjadi 1 bulan. Contohnya, bayi umur 3 bulan 16 hari, dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umurnya. Iya, aduh batuk, aduh pura-pura batuk, aduh pura-pura batuk, pura-pura itu mas, sandiwala itu mas. Baru bangun sih kamu ya. Didapatkan hasil akhir bayi 3 bulan mampu mendapat 9 skor dari 10 kriteria yang ada. Interpretasi sesuai. Kemudian, sampaikan hasil pemeriksaan kepada orang tua, misalnya dengan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan KPSP anaknya sesuai dengan perkembangannya, karena anak mampu mencapai 9 dari 10 kriteria pemeriksaan. Dapat juga menjelaskan bahwa jika hasil didapat 7-8 berarti meragukan, serta 6 atau kurang berarti ada penyimpangan. Lalu, berikan positive reinforcement kepada orang tua, misalnya dengan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang kooperatif selama pemeriksaan KPSP berlangsung. Dan yang terakhir, jangan lupa salam penutup untuk mengakhiri pertemuan. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi KMS dan KPSP yang dapat saya lontarkan dalam video ini. Sebelumnya, saya berharap agar video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang menontonnya. Dan mohon maaf saya ucapkan jika ada kekurangan dalam video ini, baik dalam penyampaian materinya selama video berlangsung. Saya tutup video ini dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.